Bapak Ibu, mungkin ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Benar banget. Ini kita mau perkenalkan dulu, ada saya Jonathan sebagai Product Manager dari Indonesia. Dan ada saya juga, Jenis, sebagai Head of Service atau Head of Implementation di Udu Indonesia. Nah, Jo, hari ini kita mau bahas apa nih? Oke, Bapak Ibu, hari ini kita ada 3 agenda, tapi nanti sambil saya menjelaskan agendanya, mungkin Bapak Ibu boleh scan QR code yang ada di depan, karena nanti QR code ini akan digunakan untuk sesi Q&A kita. Boleh sambil scan dulu sekarang. Nah, sambil di scan, saya sambil juga jelaskan agendanya ya. Jadi pertama Bapak Ibu, nanti saya akan bantu jelaskan mengapa sih kita butuh yang namanya fitur lokalisasi, gitu ya. Kenapa dibutuhkan khususnya untuk user-user Udu yang ada di Indonesia. Nah, nanti kedua kita langsung jump in, kita langsung lihat kira-kira ada fitur baru apa aja sih yang ada di Udu, dan gak kalah penting kita juga bakal tunjukin gimana cara kerjanya. Gitu. Dan terakhir nanti kita akan tutup dengan sesi Q&A. Jadi bagi Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan nih seputar lokalisasi, boleh tadi yang di-scan dulu, di list pertanyaannya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ada feedback juga terkait lokalisasi, boleh di list juga dari QR yang di depan. Oke, kita langsung aja masuk ke agenda yang pertama. Nah, Bapak Ibu, kita semua tahu ya kalau Udu itu adalah software ERP yang asalnya dari Belgium, dari Belgia, dari Eropa. Nah, ketika masuk ke Indonesia, ke market Indonesia, ada beberapa fitur lokal yang mungkin di Udu belum ada, gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih 2 alasan atau 2 contoh kenapa kita butuh fitur lokalisasi. Yang pertama, karena government regulatory atau kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu pasti pernah menggunakan sistem Cortex. Atau misalnya kalau yang belum pernah menggunakan, minimal pernah dengar ya Bapak Ibu sistem Cortex. Nah, sistem Cortex itu kan dibuat oleh pemerintah agar kita sebagai pemilik usaha bisa melaporkan pajak PPN lewat sistem Cortex ini. Nah, kenapa ini related ke fitur lokalisasi? Nah, di Udu memang kita punya aplikasi accounting. Nah, tapi bayangin Bapak Ibu, alangkah lebih baik kalau misal kita punya aplikasi accounting, tapi itu bisa generate juga, misal namanya e-faktur. Kita bisa bikin e-faktur, lalu upload ke sistem Cortex. Bukan cuma itu Bapak Ibu, alangkah lebih baik juga kalau misal dari Udu, kita bisa langsung upload e-faktur itu ke sistem Cortex. Nah, jadi ini salah satu alasan kenapa kita membuat fitur lokalisasi. Yang kedua, market behavior. Di sini saya juga yakin Bapak Ibu pasti pernah ya belanja online dari berbagai macam platform seperti Tokopedia, ya kan, TikTok Shop, Shopee, Lazada dan e-commerce lainnya. Nah, dari toko online ini, let's say dalam sebulan, jangankan sebulan, misalnya dalam sehari pasti mereka bikin transaksi ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan, ya kan? Nah, sekarang bayangin Bapak Ibu punya toko online, jualan setiap hari ada ribuan transaksi, terus harus pakai Udu. Nah, transaksi Bapak Ibu dari e-commerce luar harus dimasukin Udu. Nah, gimana cara inputnya? Apakah manual satu-satu? Ya, sebetulnya bisa ya manual, tapi nggak kita saranin karena kan itu repot lagi ya Jen ya. Ada user harus input satu-satu, itu bakal makan waktu dan nggak efisien. Gitu. Jadi ini masuk ke poin kedua di mana alangkah lebih baik, alangkah lebih baik kalau misal, di Udu itu ada suatu fitur yang bisa mengintegrasikan penjualan kita dari e-commerce lain ke dalam Udu secara otomatis dan secara live. Gitu, itulah 2 alasan kenapa kita butuh fitur lokalisasi ini. Gitu, oke. Jadi langsung aja, kira-kira Jan, ada fitur lokalisasi menarik apa aja? Apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Wah, udah banyak banget nih Jo, Bapak Ibu semua. Hari ini, I'm very happy to announce ke Bapak Ibu semua kalau Udu sekarang udah terintegrasi dengan banyak banget provider lokal yang banyak banget juga dipakai sama masyarakat kita juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Jadi di sini ada 3 kategori. Yang pertama di kategori payment dan tax atau perpajakan. Untuk payment sendiri kita sekarang udah terintegrasi dengan Sendit dan Interactive QRIS yang bisa dipakai di invoice, e-commerce dan di POS kita gitu. Nah, kalau tadi Jonathan sebut Cortex atau pajak pasti udah pada banyak yang familiar juga ya Bapak Ibu karena ini harus dilakukan setiap tahun. Nah, kita di sini sudah terintegrasi juga dengan vendor kita yang namanya Pajak Ayo untuk membantu kita
bisa langsung upload dari invoice Udu langsung ke Cortex-nya ya Bapak Ibu semua. Gampang banget, nanti kita kasih lihat gimana caranya. Dan yang terakhir untuk di payment dan transaction itu, untuk currency rate kita sudah officially juga integrate currency rate dengan valuta asing dari Bank Indonesia. Jadi setiap hari kita bisa fetch rate semua kurs yang Bapak Ibu butuhkan dari Bank Indonesia juga, dari source yang terpercaya. Itu untuk payment dan taxation. Nah, yang kedua ada di marketplace atau shipping. Nah, kalau di marketplace pasti udah pada tahu ya, kayaknya saya udah nggak usah sebutin lagi. Lazada, TikTok, Shopee, dan Tokopedia udah sangat dipakai sama masyarakat Indonesia setiap harinya, dan kita juga sudah terintegrasi dengan semua marketplace ini. Nanti kita akan tunjukin juga gimana hasilnya, dan gak cuma untuk belanja online ya, tapi untuk pengirimannya kita juga sudah terintegrasi dengan Byteship, di mana Byteship ini adalah lokal shipping aggregator yang bisa membantu kita menghubungkan dengan banyak kurir di Indonesia gitu. Nah, salah satu fitur ini setelahnya adalah personally fitur yang paling saya suka di Udu gitu. Karena sekarang kita sudah terintegrasi dengan Grab dan GoFood, jadi pengorderan makanan online dari Grab atau GoFood bisa langsung masuk ke POS-nya Udu Bapak Ibu. Gampang banget. Nah, gak cuma untuk operasional atau pembayaran nih. Kalau misalkan penasaran, Jen ada apa lagi? Yang terakhir, kita pasti di perusahaan itu punya employee ya Joy ya. Punya karyawan yang harus kita bayar, yang harus kita gaji. Dan untuk payroll app kita, I'm very pleased to announce juga kalau kita udah develop payroll kita sesuai dengan penggajian di Indonesia. Cara hitungnya bisa pakai gross atau yang gross up. Nah itu semua Jo fitur-fitur yang bakal kita bahas hari ini. Yes, oke menarik banget ya Jana. Berarti ini Banget. semua sekarang udah ada di Udu. Udah ada di Udu. Ada beberapa yang memang belum launch karena kita masih nunggu review terakhir. Tapi udah ada banyak juga yang udah ada di Udu. Nanti kita akan infoin semuanya. Gitu. Oke, nah Jan biar enak nih, gimana kalau kita bawain satu business case atau use case buat ngeceritain ini semua lokalisasi fiturnya. Boleh banget. Nah untuk hari ini kalau tadi yang ikut di demo pagi kan kita jualannya Udu Pop nih Bapak Ibu. Mungkin kita ganti sedikit kali ya. Kita ganti dengan yang namanya Udu Pause hari ini. Udu Pause ini bisnis yang bergerak dalam bidang trading pet store atau pet supplies. Dan gak cuma itu juga tapi ada F&B industrinya karena ada kafenya. Gitu. Itu untuk bisnis hari ini Jo. Oke menarik ya, berarti kita mau jualan ada pet store dan juga pet cafe. Nah kira-kira Jan, boleh gak lebih dijelasin lebih detail deh kira-kira proses penjual belinya kayak gimana dia dari Udu Pause? Boleh banget. Nah untuk jual belinya kita masuk dari jual beli barangnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau di Udu Pause ini jual beli barangnya lewat online, lewat Udu website atau Udu e-commerce. Nah kalau misalkan kita ngomongin jualan dari online itu kan pasti klien kita bakal ke website kita, ke website Udu Pause, pilih barangnya apa yang mau dibeli, di add to cart, di view cart, di check out, habis itu barangnya terkirim ke klien kita. Nah, ada 2 poin di sini Bapak Ibu. Yang pertama ada gimana cara bayarnya dan gimana cara kirim barangnya. Nah, kita bahas dulu untuk gimana cara kirim barangnya ya Bapak Ibu ya. Tadi yang seperti saya bilang, kita sudah terintegrasi dengan Byteship, lokal shipping aggregator yang bisa membantu kita terhubung dengan banyak banget kurir di Indonesia yang kita tahu banyak ya tipe dan merek-mereknya Bapak Ibu gitu. Gak cuma itu juga, Byteship ini juga bantuin kita untuk bisa ngitung ongkir dari kurir yang kita pilih, barang yang kita pilih juga yang kita kirim, dan jaraknya dari yang pengirim dan penerimanya itu berapa, ongkirnya akan terhitung lewat Byteship. Pastinya ongkir-ongkir ini rate-nya juga datang dari per kurir providernya juga ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita udah kirim barangnya pasti kita mau tahu dong, ini barangnya udah di mana? Apakah udah diambil sama kurirnya? Udah sampai di mana? Apakah lagi transit di mana atau udah sampai ke kliennya? Nah, itu Jo. Semua ini akan terintegrasi di satu database Udu lewat Udu e-commerce Bapak Ibu. Itu. Sorry Jan, berarti semua fitur ini di dalam satu platform? Satu platform, iya Udu. Oke, keren banget sih. Iya, benar. Ini juga akan available di Udu 19 seterusnya. Jadi fitur ini akan available di 19, sekarang masih dalam tahap review Bapak Ibu. Tapi akan sebentar lagi. Nah langsung aja kita coba bahas gimana sih cara menghubungin Udu ke Byteship ini ya. Nah sebelum kita lihat caranya Bapak Ibu, saya mau jelasin sedikit suatu konsep yang Bapak Ibu harus tahu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menghubungkan platform Udu dengan integrasi
Contohnya di Buyship ini. Karena mindset atau konsep ini akan sangat penting untuk Bapak Ibu ke depannya. Karena hari ini yang kita bahas itu kan banyak banget integrasi dengan lokal provider di Indonesia. Nah, kalau ngomongin integrasi atau Bapak Ibu udah familiar atau udah pernah melakukan integrasi, pasti tahu di mana integrasi itu sangat-sangat berhubungan dengan yang namanya API keys. Nah, untuk mendapatkan API keys ini, kita harus bikin account dulu di Buyship-nya, contohnya di sini. Baru kita bisa dapat API keys-nya. Nah nanti API keys ini yang bakal kita pakai ditempelin di dalam database Udu kita. Nah setelah kita tempelin API keys-nya baru kita bisa pakai fitur-fiturnya Bapak Ibu. Nah jadi diingetin nih step-stepnya. Bikin account, dapetin API keys dari account yang sudah kita bikin. Dan yang terakhir API keys ini kita masukin di Udu database setting kita. Gitu. Jadi itu konsep untuk integrasi ya Bapak Ibu ya. Nah langsung kita lihat aja gimana cara setupnya. Nah, di sini kita tinggal pertama-tama kita make sure dulu ke aplikasi apps untuk lihat fitur Buyship ini sudah terinstall atau belum. Nah, jadi kita cari dulu fiturnya. Gampang, tinggal cari Buyship aja. Nah, di sini kita udah make sure kalau fitur Buyship ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi udah aman untuk setting pertama. Nextnya kita akan ke aplikasi inventory untuk menghubungkan kurir-kurirnya tersebut. Karena kan kita pasti mau kasih pilihannya. Yang klien kita bisa pilih kurirnya apa aja nih gitu. Nah di sini kita pakai menu yang delivery method, tinggal kita bikin baru aja. Nah contohnya hari ini kita mau hubungkan dengan Buyship yang tiki deh, yang tiki reguler Bapak Ibu. Nah tinggal dibikin namanya, providernya di make sure provider dari Buyship. Dan nextnya delivery produknya juga harus diisi karena nanti akan muncul di order quotation udunya gitu. Nah API key yang tadi saya maksud itu dimasukinnya di sini semua Bapak Ibu. Di yang Buyship test API key dan live API key. Ini yang harus kita dapetin setelah kita bikin account dari Buyshipnya sendiri. Nah setelah kita masukin baru sekarang kita pilih kurir yang mau kita hubungkan di delivery method ini yang mana. Nah ini nanti akan muncul nih semua providernya banyak ya Bapak Ibu ya, semua ini official partner dari Buyship juga. Tinggal kita pilih mau yang mana. Tadi kan kita pilihnya yang tiki reguler. Nah sekarang kita masukin tiki reguler. Habis itu kita confirm aja. Nah sekarang nextnya biar bisa kelihatan sama klien kita publish dulu Bapak Ibu. Biar make sure pas klien kita beli dari website atau e-commerce kita, mereka bisa pilih pilihan yang ini. Gitu. Nah setelah dipublish, yang step pertama ini sudah selesai. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita mau kirim barang, yang harus kita make sure pasti alamatnya harus benar dong Bapak Ibu ya. Nah, di sini berarti kita harus make sure kontak customer kita juga alamatnya harus benar. Jalannya benar, ada di mana di sini contohnya di Kabupaten Tangerang, di Banten, di Indonesia. Dan yang paling penting adalah kode posnya Bapak Ibu, yang di sebelah sini. Ini harus benar, nggak boleh salah, karena kenapa? Kalau untuk pengiriman barang, pasti gimana caranya bisa exact pinpointnya di mana itu dari kode posnya. Jadi alamat dan kode posnya harus benar. Nah, tapi nggak cuma kontak customer kita, tapi kontak company kita juga. Karena kan kita kirim barangnya dari company kita ya. Jadi harus make sure alamat pengirim dan alamat penerima juga benar. Nah, di case ini kita pakainya Udu Pause. Sama mindsetnya, jalan dan segala macam semua apalagi kode posnya harus benar. Nah, untuk setup Buyship, ada satu lagi, nah Jo, kira-kira kalau misalkan kita mau kirim barang, selain dari jarak antara pengirim dan penerima, apalagi yang dihitung faktor untuk ongkirnya ini? Oke, kalau barang pasti kita harus memperhitungkan juga, pertama pasti berat ya, berat dan volume, panjang, lebar, dan tinggi juga. Benar banget, jadi setelah kita make sure kurirnya terhubung, kontak penerima dan pengirimnya sudah oke, yang terakhir adalah di product formnya ini kita harus masukin berat dan panjang kali lebar kali tinggi kali volumenya kalau ada semua Bapak Ibu dimasukin semua di sini, oke? Nah settingnya sampai sini. Ini yang harus kita set sebelum kita pakai fiturnya. Nah setelah kita setting, kita coba lihat. Seperti apa hasil fitur-fiturnya. Nah untuk Buyship ini ada bisa dipakai di dua fitur Bapak Ibu. Di sales app dan di e-commerce. Nah kita lihat dulu yang di sales app. Nah kita langsung aja ke sales app ya karena kita mau jual barang ya Bapak Ibu. Nah tadi kita udah bikin kontaknya namanya Pak Budi di sini. Jadi
let's say Pak Budi ini beli barang ke Udu Pos. Dan barang yang dia beli adalah dog food contohnya gitu. Nah tinggal dimasukin semua info-infonya. Nah kalau misalkan mau ditambahin ongkirnya tadi, berapa dari integrasi Bicep-nya ya. Nah simple, tinggal diklik button add shipping ini aja Bapak Ibu. Gampang banget. Lalu akan muncul di sini tinggal kita pilih. Tadi kan kita udah bikin tuh delivery methodnya. Nah mungkin salah satu yang saya tadi agak kemis untuk di-mention adalah setiap delivery method yang pertama kali kita setup itu untuk satu kurir provider. Jadi kalau misalnya kita mau siapin ada 3 contohnya di sini kita mau siapin ada JNE reguler, Tiki reguler, dan Lion parcel reguler. Berarti kita harus bikin 3 delivery method berbeda. Gitu ya. Di sini kita pilih yang Tiki karena tadi kita bikin yang Tiki. Lalu tinggal diklik get rate untuk bisa integration Bicep ini ngitung ongkirnya berapa berdasarkan alamat pengirim, alamat penerima, dan semua ukuran produk yang kita setting. Nah di sini contohnya Pak Budi harus bayar ongkir 9.000, lumayan murah lah ya, boleh. Nah kita masukin, nah udah sesimpel ini untuk ngitung ongkirnya, tinggal kita confirm, lalu quotation-nya menjadi sales order. Nah kalau misalkan di Udu itu kan pasti kalau sales order sudah jadi, delivery-nya, pengirimannya pasti langsung terbuat ya Bu, otomatis. Nah kita langsung lihat di pengirimannya ini. Nah di sini yang pertama-tama ini kan pengiriman di dalam Udunya. Kalau di aslinya itu kan kita harus kasih barangnya ke kurirnya ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama kita klik validate di sini. Tapi klik validate di sini bukan berarti barangnya nyampe di klien, belum. Barangnya ini di pick up sama kurir Tiki tadi contohnya. Gitu ya. Setelah kita validate. Nah ini udah done, artinya udah diambil sama kurir ya. Di tab addition of info ini akan terlihat tracking reference yang ini of course datangnya diambil dari Bicep ya Bapak Ibu. Kita nggak bohong atau kita nggak bikin-bikin sembarangan. Di sini ada waybill numbernya juga di sini. Dan tadi kita kan ada satu fitur yang bisa nge-track barang ini udah sampai mana. Nah itu ada di button tracking ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita klik, kita akan terredirect ke platform Bicep yang dimana di sini semua informasinya ada. Gitu ya, di sini dari Bicep ada official, nomor resinya berapa, kurirnya di mana, statusnya di mana, bahkan sampai estimasi barang ini nyampe kapan dan semua progresnya nanti akan muncul juga di sini. Nah itu untuk cara ngirim sampai kurirnya ambil. Nah yang terakhir, mungkin ini ada agak ketukar dikit, tapi kalau kita mau kirim barang, pasti kan barangnya harus kita tempel tuh stikernya, labelnya, biar kurirnya tahu dia mau kirim kemana sih sebenarnya. Nah di sini di Udu juga ada semuanya di sini. Tinggal ke button yang ini, lalu kita klik print, kita pilihnya yang Bicep delivery label Bapak Ibu. Nah coba kita lihat ya bareng-bareng hasilnya seperti apa nih, labelnya bentuknya kayak apa, apakah bagus atau enggak. Nah ini kita buka dulu. Labelnya nanti akan berbentuk seperti ini. Nah ini udah sama persis ya Bapak Ibu, sama label-label di packing-packing yang Bapak Ibu selalu terima di rumah. Ada barcode-nya, ada alamat semua, waybill number-nya, dan sampai tracking reference-nya juga ada. Keren ya Bapak Ibu, sekarang udah bisa terintegrasi dengan pengiriman barang. Nah itu untuk yang Bicep Bapak Ibu. Nah kita lanjut dulu. Oke, nextnya. Jadi Jo, itu untuk cara ngirim barang lewat Udu yang gampang banget sekarang. Oke, lewat sales ya. Nah sekarang Jen gimana kalau misalnya dari customer saya nih, kita punya e-commerce, bisa gak mereka pilih kurir sendiri kira-kira? Bisa banget Jo jawabannya. Bisa juga. Kita lihat langsung aja Bu, itu tadi kalau dari sales, kita sekarang lihat kalau kita jualannya dari e-commerce Udu. Nah kita cari lagi barangnya dog food yang dibeli sama Pak Budi. Let's say Pak Budi masih mau beli lagi deh. Barangnya kita tambah, add to cart dulu pertama-tama. Setelah add to cart, kalau kita udah mau bayar, kita kan pasti kita view cart dulu ya, kita review dulu. Yang mau kita beli ini udah benar atau belum, kuantitinya dan harganya semua, atau kalau kita mau masukin diskon. Nextnya tinggal kita klik check out. Nah di sini Bapak Ibu, yang tadi kita kan tadi setup ada 3 ya. Nah di sini sekarang muncul, ini view dari klien punya view, bukan dari Udu back end user view ya Bapak Ibu. Jadi di sini kliennya bisa langsung pilih mau pakai delivery method yang mana, mau pakai JNE, Lion parcel atau Tiki, dan harganya semua ada di sini sudah
terkalkulasi juga gitu. Nah, mau di sales atau mau di e-commerce, mindsetnya semua sama Bapak Ibu, di mana alamatnya gak boleh salah gitu. Jadi di sini sama persis kayak tadi, kota, country, provinsinya di mana semua harus diisi, dan yang paling penting zip code-nya jangan sampai salah gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita cepetin aja di sini. Langsung di confirm aja. Ini setelah dipilih juga, ini delivery methodnya mau pakai yang mana, habis itu udah langsung di confirm aja, dan flow setelahnya akan sama seperti yang di sales tadi. Akan ada order terbikin di back end, sales ordernya, deliverynya juga otomatis ada, nanti bisa di track package-nya sampai mana, resi labelnya juga bisa di print, semuanya persis sama yang tadi. Nah itu Jo, gimana caranya bisa kirim barang pakai Buy Chip sekarang? Oke, Gimana? keren banget Jen untuk Buy Chip ini. Mungkin Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan dulu buat fitur Buy Chip ini. Oke, sip. Nah Jen, tadi kan kita baru mengcover nih flow dari pengirimannya. Bener banget. Nah berikutnya customer pasti bayar dong, nggak mungkin dia nggak bayar Nah, kan? harus bayar karena kita mau dapat cuan. Betul. Nah kira-kira ada fitur lokalisasi apa lagi nih terkait pembayaran? Oke, kalau fitur lokalisasi pembayaran kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Ini lewat e-commerce. Nah, untuk pembayarannya kita sekarang sudah terintegrasi dengan Zendit, yang dimana kalau kita pakai Zendit ini kita bisa bayar pakai berbagai macam pembayaran. Contohnya mau pakai Dana, OVO atau kartu kredit, QRIS semuanya bisa. Gitu. Langsung kita lihat aja. Tapi sebelum kita lihat, fitur Zendit ini sebenarnya udah ada dari UDU 18 dan seterusnya. Jadi sekarang udah selalu ada gitu untuk Zendit ya. Kita lihat aja kalau untuk cara connect atau cara integrasi antara Zendit sama UDU biar nyambungnya seperti apa, sama seperti konsepnya saya ceritain ke Bapak Ibu tadi. Bikin account, dapetin API keys-nya dimasukin ke dalam setting UDU. Itu aja. Gitu. Jadi karena konsepnya sama, kita langsung lihat aja kali ya hasil Zendit ini seperti apa. Nah, kita balik lagi, kita jualan lewat e-commerce Bapak Ibu. Nah, kita beli lagi nih dogfoodnya, kita masih mau beli dogfood karena nggak cukup-cukup. Kita add to cart lagi dogfoodnya, lalu kita view cart. Nah, di sini setelah kita udah oke, kita klik check out. Nah, di sini kita confirm dulu delivery address dan segala macam tadi masih sama. Kita masih harus confirm dan make sure semuanya tidak ada yang salah. Kita cepetin aja ya biar kita bisa langsung lihat fitur dari Zenditnya sendiri. Nah di sini Bapak Ibu. Nah di sini ketika kita klik confirm ke next-nya akan muncul berbagai macam payment dan ini hasil dari integrasi dengan Zendit. Contohnya di sini kita bisa bayar pakai kartu, mau pakai Mastercard atau Visa, mau pakai Dana, OVO atau QRIS. Semuanya bisa di sini sekarang gitu. Nah, let's say hari ini kita mau bayar pakai OVO aja deh biar gampang. Terus kita klik Pay Now, lalu setelah itu kita akan terredirect ke page secured payment dari Zendit. Karena kalau untuk pembayaran pasti kan harus page-nya yang secured ya. Jadi itu dibantu sama tim Zendit juga untuk di make sure nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya kita bayar pakai OVO, pasti kan kita harus masukin nomor HP kita aja yang terhubung sama OVO kita. Jadi di sini kita masukin nomor HP kita, gampang. Habis itu kita tinggal klik Pay Now, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah klik Pay Now, nanti pasti akan loading dulu sebentar untuk make sure pembayarannya berhasil. Jadi di sini kita tunggu sedikit aja. Setelah udah beberapa saat, ini kemarin kita lagi, nah ini berarti pembayarannya udah masuk nih Bapak Ibu. Setelah pembayaran masuk, ini akan langsung terredirect kembali ke website UDU yang tadi Bapak Ibu beli dogfoodnya contohnya. Gitu. Jadi ini kalau kita sudah selesai pembayarannya, udah berhasil, udah kembali ke website UDU, ini artinya ordernya di backend UDU sudah terbuat seperti sales ordernya tadi, sama persis. Dan pembayarannya juga sudah terrekord, sudah ada di UDU juga, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu gimana cara bayar kalau misalkan kita belanjanya lewat e-commerce atau website, dan ini juga bisa tersedia di invoice juga by the way, gak cuman untuk di e-commerce atau website aja, gitu Jo, untuk pembayaran lewat Zenditnya. Oke, berarti dengan flow Zendit ini tentunya kita sebagai pengusaha
lebih praktis ya, customer bisa bayar secara mandiri. Bener banget, bisa pakai bayar mandiri, nggak usah transfer susah-susah, tinggal pilih aja mau bayar pakai apa. Gitu. Oke, keren banget Jen. Nah, Jen, tadi kan kita udah ngeliat nih transaksi yang terjadi dari e-commerce Udu. Nah, gimana kalau misalnya kita sekarang jualan dari e-commerce luar? Tadi ya ada misalnya dari Tokopedia, dari Shopee, dan dari e-commerce lainnya, itu kira-kira bisa connect juga gak ke Udu? Oh, kalau kemarin-kemarin mungkin belum, tapi sekarang udah bisa Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua yang di sini juga pasti penasaran, dan salah satu topik yang Bapak Ibu paling penasaran adalah marketplace ini ya Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu penjualan lewat marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada itu pasti banyak banget untuk masyarakat Indonesia. Nah, kita langsung lihat aja gimana Udu itu fiturnya akan ada apa aja. Nah, kalau untuk dengan marketplace ini, nah fitur-fitur ini akan semuanya sama semua marketplace ini. Bapak Ibu kita bikinnya sama biar simple untuk TikTok, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Jadi fiturnya itu kita akan bisa mensinkronisasi penjualan atau sales order dan gak hanya ordernya doang tapi juga untuk inventory stoknya. Karena kan kalau kita jualan kan pasti barangnya berkurang atau barangnya tambah kalau kita di retur, nah itu juga akan tersinkronisasi lewat Udu integration dengan marketplace ini gitu. Untuk sekarang yang sudah teravailable itu sebenarnya adalah yang Shopee. Yang Shopee itu kita sudah masukin sebagai standar feature di Udu dari Udu 18 dan seterusnya. Kalau untuk TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia, di mana TikTok sama Tokopedia sebenarnya sudah jadi satu sekarang, itu akan available di Udu 19 dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk integrasi cara connect-nya lagi-lagi sama Bapak Ibu, kita tinggal create seller account. Harus di make sure yang kita create ini seller ya, karena kita kan mau jualan nih, bukan mau beli doang. Tapi kalau di marketplace ini semuanya juga sama, nggak cuman seller account doang. Yang harus kita buat itu juga ada yang namanya developer account. Developer account ini untuk apa? Gunanya untuk yang dapetin API keys tadi. Gitu. Setelah API keys kita udah dapetin, itu yang kita tempelin di Udu database kita. Nah, cara setupnya seperti itu aja, gitu ya. Langsung aja kita lihat flow di Udunya itu seperti apa sih untuk marketplace ini. Nah, karena yang ini banyak banget yang penasaran, jadi make sure Bapak Ibu perhatiin ya. Kita coba langsung aja ke sales di sini. Di sini sekarang salesnya ini cuma ada 2 order ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat kalau kita sync Udu dengan marketplace kita, ordernya bertambah atau enggak, gitu. Nah, kita langsung aja ke configuration dulu di sini karena kita sebentar mungkin saya back sedikit. Nah, karena dengan integrasi marketplace ini, jadi sekarang di Udu itu ada menu untuk Shopee dan TikTok Shop dan marketplace lainnya, gitu. Jadi di sini yang kita mau kasih lihat itu adalah dengan TikTok Shop Bapak Ibu. Nah mungkin disclaimer sedikit, ini aslinya pas saya sama Jonathan testing, kita beneran actually order dari shop kita gitu. Tapi karena agak susah kasih lihatnya ya, kalau misalkan kita order dari HP kita kan Bapak Ibu juga nggak bisa lihat. Jadi ini kita beneran order dari TikTok Shop kita dan kita sync ke Udu juga. Nah di sini di menu TikTok Shop ini, di mana menu yang akan kita pakai untuk ngekonekin toko-toko online kita yang tadi API keys-nya itu. Nah, contohnya kita udah ada satu toko nih Bapak Ibu di sini. Nah, di sini juga di atas ada sync order dan sync inventory dan sync catalog button. Nah, gunanya untuk apa? Itu untuk ngesinkronisasi penjualan, inventory dan juga produk kita. Tapi walaupun di sini ada buttonnya, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Udu akan otomatis setiap 1-2 jam kira-kira akan tersinkronisasi secara otomatis. Tapi karena hari ini kita mau sekarang juga kasih lihat Bapak Ibu kalau sinkronisasi ini berjalan dengan lancar, makanya kita harus klik buttonnya gitu ya. Nah coba aja, kita harus ingat tadi ordernya cuma ada 2 ya Bapak Ibu. Nah kita coba sekarang kalau kita klik sync order, dari yang ordernya cuma 2, sekarang jadi 3. Bukan sulap, bukan sihir, tapi integrasi dengan marketplace gitu. Kita lihat masuk ke dalam ordernya. Mungkin di sini yang saya mau highlight juga adalah kalau Bapak Ibu perhatiin, ini kan nama customer dan alamatnya juga nggak semuanya terlihat nih, ada bintang-bintangnya. Nah, ini semua marketplace juga sama. Ini adalah salah satu regulasi dari mereka. Kalau
mereka integrasi dengan platform ERP, contohnya di sini tentunya Udu, kita tidak boleh atau mereka nggak boleh buka semua informasi. Jadi harus di hide seperti ini. Ini regulasi dari mereka. Tapi sebenarnya kan kita bisa lihat semuanya full dari Shopee, TikTok Shop, Tokopedia atau Lazada kita. Gitu ya. Jadi ini bukan kita sengaja, tapi memang dari merekanya ini salah satu peraturannya. Gitu. Jadi kita harus ikutin. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada TikTok reference-nya, ada TikTok Shop-nya juga. Jadi kalau misalkan kita punya lebih dari satu shop, bisa lihat itu dari toko yang mana gitu. Nah, nggak cuma untuk ordernya, tapi untuk pengiriman barangnya di sini juga kita customize Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin, di sini sekarang statusnya waiting, tapi ada status khusus di Udu yang kita custom secara spesial, di mana ini tulisannya adalah awaiting shipment on TikTok Shop, karena deliverynya kan pasti kita harus lanjutin di TikTok Shop ya, untuk bisa kliennya juga ternotifikasi. Nah itu kita ikutin juga. Kalau misalkan kita udah kasih ke kurirnya tadi contohnya yang saya jelasin di By Chip itu, nanti dia akan pindah ke ready, dan kalau misalkan kliennya udah terima, kurirnya kan pasti bakal done di TikTok Shop-nya contohnya. Nah itu akan statusnya juga otomatis terdone di Udu juga. Artinya kliennya udah dapat barangnya dan sudah terpotong stoknya dari Udu. Gitu Bapak Ibu, keren ya sekarang. Jadi Udu udah bisa sinkronisasi penjualan dan juga inventory dari yang terjadi di marketplace kita jual. Gitu. Gimana Jo untuk yang ini? Oke, ini keren banget Jen, dan akan sangat membantu perusahaan kalau mereka misalnya punya penjualan dari luar Udu, dari e-commerce lain ke dalam Udu ya. Apalagi tadi kalau contohnya transaksinya bukan cuma puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan, itu akan benar-benar Bener memudahkan. banget. Ini akan connect dengan apa yang Jonathan bilang, gak usah bikin manual atau import manual lagi untuk biar make sure orderan di Udu sama dengan yang di TikTok Shop. Tinggal nunggu dikit aja, habis itu semuanya akan tersinkronisasi. Gitu. Nah, mungkin kita next lagi kali ya Jo. Kalau misalnya kita jual, pasti kan ada apa lagi nih yang harus kita Jen, harus kita urusin. Iya, tadi saya lihat nih Jen, ada beberapa produk itu ada pajaknya ya, ada kena 12%. Nah kira-kira di Udu nih ada fitur lokalisasi baru apa nih yang bisa mengcater kebutuhan perpajakan di Indonesia? Pasti ada. Salah satunya adalah perpajakan untuk specifically Cortex Bapak Ibu. Sebenarnya di Udu standar sekarang kita sudah bisa mendownload CSV file yang Bapak Ibu bisa upload ke website Cortex. Tapi kita juga dapat banyak banget feedback dari existing klien kita. Kalau Jen, Jo, ada nggak sih fitur yang bisa otomatis ini? Jadi saya nggak usah upload lagi karena suka error atau suka gagal dan banyak buang waktu. Nah, kita dengerin dan akhirnya kita udah bisa terintegrasi dengan Pajak Ayo. Nah, Pajak Ayo ini kebetulan timnya juga datang, kita undang hari ini, so thank you for the support. Dan untuk fiturnya sendiri, Pajak Ayo ini bisa membantu kita langsung dari invoice Udu, langsung kirim ke Cortex Bapak Ibu. Jadi nggak usah download CSV-nya atau kita upload lagi Cortex, langsung udah otomatis ke Cortex website-nya. Ini akan available di Udu 19 seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Langsung aja kita lihat. Nah, tapi sebelum kita lihat flow-nya, untuk Pajak Ayo ini ada yang berbeda sedikit karena kenapa? Kalau tadi kita udah tahu konsep integrasi itu kita harus bikin account, kita harus dapetin API keys, dan kita harus tempelin itu semua di Udu. Kalau di Pajak Ayo ini ada yang berbeda karena semua dari register account, dapetin API keys, dan connectin ke Udunya bisa semua dilakukan dari Udu langsung. Nggak usah dari website Pajak Ayonya. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung lihat aja gimana cara setupnya. Nah, yang ini kita tonton cara setupnya karena agak berbeda sedikit. Kalau misalnya kita ngomongin perpajakan itu kan pasti berhubungannya selalu dengan invoicing dan accounting ya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung ke accounting, ke configuration settingnya, kita langsung search saja. Ini ada setting khusus untuk Pajak Ayo. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu perhatiin, di sini ada pilihan untuk sign in. Kalau misalkan kita udah punya account Pajak Ayo, kita bisa langsung klik sign in aja. Tapi kalau kita belum punya, nggak apa-apa, tenang aja. Karena tinggal klik yang di bawah register Pajak Ayo user. Gitu. Nah, yang terakhir ini untuk ngekonekin Udu dan Pajak Ayo account kita. Biar nantinya bisa dipakai untuk mengirimkan invoice kita dan diubah menjadi e-faktur. Gitu. Sesimpel ini aja. Kita coba. Sekarang kita cobanya dari register ya Bapak Ibu ya. Nah, kita register account Pajak Ayo yang mau kita pakai, contohnya di sini user Udu
tes.com dan kita langsung aja tentuin password yang kita mau apa. Dan namanya siapa, contohnya Jonathan yang mau upload e-faktur gitu. Nomor teleponnya juga harus diisi. Nah, setelah kita klik register user, kita juga harus register company. Karena nggak cuma usernya doang yang harus benar, tapi nama company juga harus benar dong gitu. Karena kan ini dikirim ke pemerintah. Langsung kita masukin company name-nya. Di sini case kita pakainya Udu Paus. Jadi kita masukinnya Udu Paus and Cafe. NPWP-nya juga harus benar ya Bapak Ibu, nggak boleh salah gitu. Harus 16 digit, jangan lupa. Addressnya di mana? Contohnya di sini di Jalan Semangka nomor 10 dan kita jualan di Jakarta. Jadi city-nya kita taruh Jakarta. Nah, setelah kita udah masukin, kita udah register, ini artinya kalau nggak ada error seperti ini Bapak Ibu sudah punya account di Pajak Ayo. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka website Pajak Ayo, sign in pakai kredensial yang tadi kita bikin, pasti bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal klik connect to Pajak Ayo. Nah, kalau misalkan berhasil seperti ini, berubah menjadi disconnect, ini berarti Udu dan Pajak Ayo account kita sudah terhubung. Next ya, kita tinggal pakai fiturnya. Gitu. Nah, kita langsung aja lihat, nggak usah lama-lama, gimana caranya pakai fitur Udu dan Pajak Ayo ini, dan Bapak Ibu akan bisa lihat betapa gampangnya ini. Kita balik lagi ke accounting. Kalau misalkan e-faktur itu pasti kita bikinnya invoice. Nah, sekarang kita bikin invoice. Tadi kan Pak Budi beli dog food di kita. Nah, sekarang kita tagih nih yang harus dia bayar berapa. Kita masukin dulu customernya. Dan sebelum kita lanjut, ini reminder aja Bapak Ibu, harus di make sure di customer contact Udu kita, NPWP-nya harus benar ya. Dan di sini nggak cuma itu, tapi di field is PKP ini harus dicentang. Jadi itu artinya customer ini membayar pajak dan harus ada e-fakturnya gitu. Dan yang terakhir, yang Bapak Ibu kalau udah familiar banget dengan perpajakan, yang pasti kode transaksi nomor berapa. Kalau sekarang kode transaksi yang paling lumrah, yang paling normal itu nomor 04 ya Bapak Ibu ya. Nah, udah kita langsung lanjut aja. Kita masukin produk yang tadi Pak Budi beli, dog food-nya. Dan kita ubah dulu harganya, ini agak ngaco dikit. Kita mahalin sedikit. Nah, kita confirm aja invoice-nya. Setelah itu, kita tinggal klik send di sini Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya pilihannya cuma by email atau by post. Jadi kita kirim invoice ini ke customer pakai email atau pakai post gitu. Tapi dengan integrasi Pajak Ayo ini, ketika kita klik send dan kita pilih yang pilihan send to Pajak Ayo, itu artinya kita akan invoice ini akan diproses sama Pajak Ayo untuk dikirim ke Cortex. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung coba aja. Hari ini kita nggak usah kirim pakai email karena kita udah kirim pakai WhatsApp. Kita langsung klik generate di sini. Ketika klik generate, nanti hasilnya langsung akan terkirim. Gitu. Nah, di sini langsung statusnya terkirim dan di sini tadinya nggak ada nih Bapak Ibu Pajak Ayo information ini. Nah, kita klik ke dalamnya ada apa aja sih Jen? Di dalamnya ada transaction ID yang kita fetch juga dari Pajak Ayo. Dan transaction URL-nya juga gitu. Jadi ini terjadi di Pajak Ayo dan yang paling penting Bapak Ibu di sini adalah Pajak Ayo statusnya. Kalau Pajak Ayo statusnya approve, berarti invoice ini terapprove dan sudah bisa menjadi e-faktur di Cortex-nya langsung. Gitu ya. Jadi stepnya ini aja Bapak Ibu, gampang banget kan, nggak usah download, upload, tinggal bikin invoice, make sure NPWP benar, PKP-nya tercentang, kode transaksinya benar, dikonfirm invoice-nya dan di-send ke Pajak Ayo. That's it. Gitu. Dan kita udah bisa lihat statusnya. Tapi kalau ada yang nanya, Jen, tapi kalau misalnya statusnya belum approve, misalkan masih di review deh. Kan kadang seperti itu ya. Nah, itu bisa banget di sini. Kita di sini ada button, ada function lewat button gear button ini yang agak bulat ini. Nah, di sini ada menu Pajak Ayo update status. Jadi misalkan tadi contohnya invoice-nya ini belum terapprove Bapak Ibu, masih di review. Gak apa-apa, kita bisa tunggu sebentar, terus misalnya kita penasaran udah di-approve belum ya. Nah, ketika kita klik function update status ini akan nge-fetch data lagi dari Pajak Ayo dan kalau misalnya sudah terapprove, itu akan berubah statusnya dari yang masih review sudah terapprove. Gitu, jadi gampang banget semuanya. Untuk, ya itu untuk bikin e-fakturnya nih Jo, jadi cuma ini doang stepnya. Oke, nah Jen,
Misal nih, gimana kalau ada salah input? Ya kan namanya manusia pasti adalah bikin kesalahan ya. Benar. Misalnya ada user nih input invoice, oh ternyata dia salah masukin produk atau pajaknya salah. Nah itu kira-kira bisa dibetulin nggak atau di cancel mungkin? Oh bisa banget Jo. Pasti Bapak Ibu juga bisa relate ya. Banyak yang invoice-nya, aduh invoice-nya salah nih harus dibenerin. Tapi fakturnya udah kekirim, udah kebuat. Jadi gimana dong Jen? Nah di Udu dengan integrasi Again, Pajak Ayo, kita bikin ada satu button yang namanya request cancel di atas ini Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik aja request cancel ini. Of course pasti Udu as usual akan remind kita, yakin gak nih kita mau cancel? Nah di sini kita yakin. Kita tinggal klik OK. Setelah kita klik OK, langsung yang kita bisa perhatiin di sini pertama-tama invoice-nya ini tercancel, statusnya langsung pindah dari posted ke cancel, dan di informasi pajak Ayo statusnya ini dari yang tadinya terapprove dan sekarang berubah jadi cancel. Itu ya Bapak Ibu. Nah kalau misalkan pertanyaan selanjutnya Jo, bisa nggak kita pakai invoice yang sama, kita benerin, terus kita kirim lagi. Nah jawabannya kita sudah rembukan juga sama tim pajak Ayo juga agar semuanya nggak double, nggak bingung. Kita di site-nya harus bikin invoice baru. Karena kenapa kalau misalnya kita pakai invoice yang lama, ini statusnya tadi berubah-berubah. Nanti takutnya jadi double-double. Kita jadi bingung gimana cara tracknya. Jadi ini juga salah satu tujuannya untuk men-trackingnya lebih gampang. Jadi sudah tercancel, ya udah kita tinggal bikin invoice yang baru dengan informasi yang benar, harga yang benar, atau tadi produknya salah, produknya sekarang dibenerin, tinggal stepnya diulang lagi. NPWP-nya benar dan segala macam. Diklik send to Pajak Ayo, generate, that's it. Itu. Nah, Jo, menurut Jo sekarang kalau dengan fitur Pajak Ayo ini, ya mungkin tadinya banyak orang yang bilang, aduh kalau misalkan ngurusin Cortex pusing nih. Kalau pakai Pajak Ayo, integrasi antara Udu dan Pajak Ayo jadi pusing atau stres gak ya? Pasti ini bakal ngebantu banget Jan. Khususnya kita nggak perlu manual lagi ya kan, download terus buka sistem Cortex. Sekarang bisa langsung dari Udu upload ke sistem Cortex. Bener banget. Gitu. Oke Bapak Ibu, berarti ini udah keren banget fiturnya. Mungkin boleh kasih tepuk tangan juga buat fitur Pajak Ayo di sini. Sip. Nah Jen, tadi kita udah banyak bahas nih dari proses penjualannya. Nah sekarang gimana dari sisi pembeliannya? Pasti kita harus supply barang dong, kita harus beli barang kalau kita mau jual barang. Nah ada fitur integrasi apa lagi nih terkait pembelian? Oke, kalau pembelian sebenarnya simpel kali ya Bapak Ibu. Tapi terkadang pastikan kita punya supplier dari luar atau klien dari luar. Yang artinya transaksinya akan memakai kurs asing, bukan kurs Indonesia doang. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita accountingnya pakai currency-nya Indonesia, nah gimana nih Jen? Nah jawabannya di Udu kita pakai yang currency rate dengan Bank Indonesia tadi Bapak Ibu. Nah dengan integrasi Bank Indonesia untuk mengambil currency rate ini, jadi setiap hari kita bisa dapetin rate kurs asing semuanya secara otomatis. Gitu ya. Nah kita langsung lihat aja gimana sih cara setupnya di Udunya ini. Karena setupnya ini simple banget dan ini integrasinya udah nggak butuh API keys, jadi kita kasih tunjuk gimana caranya. Gitu. Kita balik lagi ke aplikasi accounting kita. Let's say kita mau belinya itu, kita beli dog foodnya itu untuk dikasih ke klien kita itu dari Belgium contohnya. Nah karena Udu juga dari Belgium nih. Jadi for sure quote yang kita dapat dari supplier kita dari Belgium ini akan memakai euro Bapak Ibu. Nah jadi gimana nih sekarang? Di Udunya kita harus make sure dulu currency euronya ini nyala. Jadi kita ke currencies, kita cari euro currencies-nya di sini. Lalu sesimpel diaktifin aja. Itu. Nah kalau misalnya kita ngintip sedikit ke dalam currency-nya ini, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, ini rate-nya belum ada, masih kosong. Gitu. Nah gimana caranya kita bisa aktifin, kita balik lagi ke konfigurasi di accounting kita ke settingnya dan langsung kita cari untuk setting yang automatic currencies. Di sini kita harus make sure dulu main currency-nya Indonesia, karena kan kita di Indonesia, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya company di luar negeri, contohnya di Singapura main currency-nya pakai SGD, ditulisnya pakai SGD gitu ya. Tapi kita stay di Indonesia, kita pakai Indonesian currency. Nah lalu yang harus di make sure di sebelahnya ini ada setting automatic currency rates. Nah kita tinggal pilih aja di field service ini ada banyak banget pilihan untuk ambil currency rate dari berbagai negara. Tapi karena kita di Indonesia lagi-lagi kita pilihnya yang Bank Indonesia. Nah di sini intervalnya
juga kita bisa pilih, kita mau intervalnya kita trigger manually, tapi kalau manually agak ribet ya Bapak Ibu ya, kita pilihnya yang otomatis saja. Otomatis intervalnya itu ada yang daily, weekly, dan monthly. Tapi kita pasti pilihnya yang daily dong, karena kita mau tiap hari transaksinya terupdate gitu. Nah di sini sama kita pilih yang daily, akan dikasih tahu juga next triggernya kapan. Karena daily jadi sehari sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya kita mau trigger langsung secara manual, itu lewat button ini gitu. Nah coba kita balik lagi ke currency-nya setelah kita setup. Kita bisa lihat di sini euronya ini sudah otomatis terupdate. Nah ini otomatis Bapak Ibu. Langsung bisa dilihat satu IDR itu seharga 19.600 sekian di tanggal 7 Januari. Nah jadi tiap hari dia akan nambah. Karena kan tiap hari tertrigger gitu ya. Jadi itu cara setupnya Bapak Ibu. Nah langsung aja kalau kita mau beli barang dari Belgium sekarang gimana nih? Kita langsung ke modul purchase karena kita harus beli barang. Kita bikin purchase order atau request for quotation ke vendor kita. Di sini vendornya kita pilihnya supplier pet food dari Belgium. Harus di make sure juga currency-nya itu euro bukan IDR. Karena mereka quote kita pakai euro. Gitu, nggak mau quote-nya pakai IDR, kita harus ngitung sendiri. Nah, langsung kita pilih produk yang mau kita beli, dog foodnya tadi. Tapi karena ini dari Belgium belinya, jadi biar ongkir yang nggak mahal, kita langsung beli banyak ya Bapak Ibu. Kita langsung beli 20. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, mereka quote kita 2.000 euro. Tapi dengan UDU, dan thanks to integration with Bank Indonesia, langsung terkonvert otomatis 2.000 euro itu seharga 39.320.320 juga gitu ya Bapak Ibu. Ini langsung terkonvert secara otomatis. Nanti ini akan tersambung sampai ke accountingnya juga. Gak masalah, jangan khawatir gitu ya. Nah jadi itu Jo, kalau beli barang di UDU Pause seperti ini. Tapi karena suppliernya dari luar, jadi kita harus ngitung. Tapi karena dengan integrasi UDU dengan Bank Indonesia, kita ngitungnya nggak usah manual, langsung otomatis ambil rates. Oke, keren banget ya Jen. Berarti kita dari UDU bisa langsung get currency-nya, nggak perlu cek keluar dari UDU lagi. Bener gitu banget. Ya. Nah mungkin tambahan juga Bapak Ibu, tadi kan kita lihat dari sisi pembelian. Tapi sebetulnya untuk multi currency ini juga support untuk penjualan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di sini punya usaha, ekspor, misalnya ekspor barang ya ke luar negeri dan itu jualnya bukan pakai rupiah, misal pakai dolar, euro dan lain-lainnya. Multi currency juga support di aplikasi sales kita. Gitu. Yes. Nah Jen, tadi kita kan udah bahas nih dari aplikasi sales, pembelian ya kan. Ya. Udah ya fiturnya itu aja ya? Oh enggak dong Jo, kan masih ada lagi? Sebutnya banyak banget nih. Kalau misalnya tadi kita ingat UDU Pause ini gak cuman trading pet supplies ya doang, tapi ada pet cafe-nya Jo. Oke. Nah mungkin sekarang bisa bantu jelasin kali Jo. Kalau misalkan kita punya cafe di UDU Pause ini, orang kan pasti datang ke cafe dan mau belanja, mau makan di dalam kafenya langsung nih Bapak Ibu. Nah mereka bayarnya gimana? Karena tadi kan kita kalau e-commerce dan sales dan invoice bisa pakai Zendit. Betul. Tapi kalau misalkan di kafe bayarnya pakai apa nih Jo? Oke, betul. Oke, ini pasti saya yakin Bapak Ibu juga pernah ke kafe ya, pasti ke restoran, ke kafe ya kan, makan, terus pas payment, cash, atau di Indonesia itu paling terkenal apa? QRIS. Nah betul. QRIS. Nah jadi I'm happy to announce juga Bapak Ibu kalau sekarang di UDU kita udah integrasi sama QRIS juga. Fiturnya simpel Bapak Ibu, jadi dari integrasi QRIS ini ketika ada customer ya melakukan pembayaran dari aplikasi POS, aplikasi point of sale kita itu langsung record di UDU secara otomatis. Gitu. Bukan cuma POS, tapi QRIS ini juga terintegrasi dengan aplikasi accounting di UDU, khususnya di bagian invoice. Nah, Bapak Ibu, sama tadi seperti yang Jenis udah jelasin, bahwa kalau integrasi itu ya pasti ada yang namanya API key, ya kan? Kita harus bikin account dulu dari sisi dashboard vendornya, lalu kita masukin ke dalam UDU gitu. Nah mungkin yang saya mau jelasin sekarang nggak terlalu berat dari bagian how to-nya, tapi kita sekarang coba sama-sama lihat dari sisi flow-nya ya. Seperti apa flow QRIS di bagian POS dan bagian invoice. Oke, di sini kita coba lihat dari bagian POS dulu. Nah, jadi di sini kita buka UDU, kita masuk ke aplikasi point of sale. Nah, dibuka point of sale, lalu di sini mungkin ada sedikit konfigurasi yang perlu diketahui.
yaitu payment method. Nah, jadi metode pembayaran ini perlu dibikin, Bapak Ibu. Let's say kita bikin, kita namain QRIS di sini ya. Kita namain QRIS, lalu jurnalnya kita harus pilih QRIS juga. Nah, jurnal ini penting untuk diisi agar kita tahu, oke, nanti secara accounting akan masuk jurnal QRIS. Lalu di bagian integration, kita masukin bank app yang QR code dan pilih QRIS-nya. Gitu. Setupnya kayak gini, cukup simple Bapak Ibu. Kalau sudah, kita langsung masuk ke POS-nya. Nah, di sini kita open register. Oke, kita buka sesi POS-nya. Oke, ditunggu ada loading. Nah, ini tampilan POS-nya ya Bapak Ibu di Udu. Seperti ini. Kita open register. Nah, ini tampilannya, ada meja-mejanya. Oke, misalnya datang customer di meja 1, pesan nasi goreng. Nah, dari nasi goreng ini kita payment, dan di bagian kiri ada pilihan payment QRIS. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika customer udah makan, mereka mau bayar, nanti kasir akan klik send. Ketika diklik send akan muncul QR code-nya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita udah ambil action preventif ya. Jadi kalau misalkan customer-nya belum scan, belum bayar. Lalu kasirnya pilih confirm, apa yang terjadi? Medical confirm, kita pasti ada status preventif. Jadi ngasih tahu, oke, customer belum bayar, maka payment statusnya unpaid di sini. Nah, sekarang kita coba misalnya kalau dibayar gimana? Nah, ini kita coba cek, misalnya udah dibayar. Ini di belakang layar, saya sambil bayar beneran ya Bapak Ibu. Ini beneran bayar, confirm. Ya, diklik confirm, lalu payment successful. Dan receipt-nya akan ke-print secara otomatis. Gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu tadi yang udah cobain ke POS Booth, udah bisa ngeliat ya tadi receipt-nya langsung ke-print. Yes. Gitu. Jadi QRIS benar-benar udah terintegrated di bagian POS. Wih, keren banget ya Jo. Jadi sekarang Betul. mau bayar lewat POS pun orang mau dine in bisa langsung bayar pakai QRIS. Gampang banget Bapak Ibu. Nah, itu tadi kalau untuk dine in Jo. Ya. Tapi kalau F&B itu kan pasti punya account di Grab sama GoFood. Ya. Dan pasti banyak orang-orang yang di rumah yang kalau lagi nggak mau keluar, mau pesan makanan dari rumah pakai Grab sama GoFood. Ya, betul. Nah, gimana nih sekarang nih untuk yang ini? Oke, nah sebelum itu Jen, mungkin dari QRIS ada satu lagi nih yang ketinggalan. Oh boleh, ya. Jadi kita juga mau coba use case sebanyak mungkin ya Bapak Ibu. Tadi kan kita lihat dari sisi restoran, QRIS. Nah sekarang gimana kalau kita menjual barang itu bikin invoice, misalnya pembeliannya besar, dalam jumlah besar gitu ya. Nah itu kita juga sudah terintegrasi dengan aplikasi accounting kita di bagian invoice. Nah kita coba sama-sama lihat ya Bapak Ibu. Dari sini di Udu, kita buka langsung bisa diketik invoice. Ini masuk ke aplikasi accounting. Lalu kita bikin new. Ya, kita masukin customernya. Kita selalu tadi pakai Pak Budi ya. Iya, betul. Masukin Pak Budi. Produknya misal dia mau beli cat food sekarang, makanan kucing. Dimasukin cat food. Di bagian other info, pastikan kita pilih QRIS di bagian payment QR code. Nah, dari sini kita tinggal klik confirm, selesai. Itu dari point of view pembuat invoice-nya ya dari sisi kita sebagai perusahaan. Nah, sekarang kita mau lihat sisi dari Pak Budi, gimana cara dia melakukan pembayaran atau gimana cara dia cek QR code-nya di mana. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu hal yang menurut saya canggih juga ya di Udu. Di Udu itu kita punya database dan database ini bukan cuma buat internal perusahaan aja, tapi kita bisa share untuk customer kita agar mereka bisa melakukan pembayaran di database yang sama. Gitu. Caranya gimana? Caranya dari ini di database Udu kita logout dulu Bapak Ibu di sini. Logout masih di link database yang sama, kita login, tapi bukan sebagai user internal, tapi kita login pakai akunnya Pak Budi. Nah, Pak Budi bisa masuk nih, masukin emailnya, masukin passwordnya, dan ini adalah dashboard dari Pak Budi. Dia bisa ngelihat dia punya order apa aja, dia bisa ngelihat dia punya invoice apa aja. Di sini kita buka your invoice, dan dari sisi point of view atau kacamata Pak Budi ya, dia bisa ngebuka invoice-nya secara mandiri, dan di bagian bawah ada QR code-nya gitu. Jadi Pak Budi bisa langsung bayar, dan nanti dari sisi invoice kita akan langsung ke paid. Gitu. Wih, gampang banget ya, jadi invoice-nya juga tertempel dengan QRIS nih Jo. Nah, oke.
Kita balik lagi deh Jo ke yang online food ordering tadi. Kalau orang mau order makanan lewat Grab atau GoFood, di Udunya akan seperti apa nih? Tadi kita udah cover QRIS, tapi tadi betul Jan, kalau misalnya kita bukan cuma cafe, bukan cuma dine in, tapi gimana kalau misalnya kita ada penjualan secara online? Bener banget. Ya. Nah, di sini juga kita kebetulan udah integrasi juga sama GoFood dan GrabFood gitu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekarang yang punya usaha di F&B ya, bukan cuma dine-in tapi Bapak Ibu jualan juga lewat GoFood dan GrabFood, ini kita udah integrate juga. Gitu. Nah, cara setupnya again ini sama persis seperti tadi yang Jenny sudah jelasin. Kita pasti butuh yang namanya API key dan bikin account di sisi GrabFood dan GoFood-nya. Nah, kita nggak bakal terlalu dalam di bagian ini. Di sini saya mau langsung tunjukin flow-nya seperti apa, gitu ya. Oke, sorry. Oke, di sini Bapak Ibu, jadi tampilan POS kita bisa langsung lihat di restorannya. Tapi di sini kita nggak mau pilih meja, karena kan ordernya secara online, gitu kan. Jadi kita pilih menu order di bagian kiri atas. Ini list ordernya. Sekarang masih kosong, belum ada. Nah ini kebetulan saya di belakang juga ya, itu saya bener bikin Grab ordernya. Betul. Ya bikin Grab order, dipilih makanannya, ya kan, kuantitinya, minumannya, kuantitinya juga, dipilih. Oke kita coba majuin sedikit, dan nah ini Bapak Ibu, langsung masuk, ada notifikasinya, udah receive, dan dikasih tahu juga ada logo, oh ini dari GrabFood, dan bahkan ada juga nomor referensi ordernya. Gitu. Ini semua datanya live Bapak Ibu. Jadi langsung masuk dan bahkan kita masukin juga ada statusnya. Kita bisa tahu dari Udu kira-kira drivernya udah apa nih, misalnya udah diallocate gitu kan. Ada statusnya. Misal dari ordernya oke, drivernya udah arrive, udah sampai. Berarti kita di dapur mungkin harus siapin makanannya, dibungkus. Ya, misalnya di sini ada produknya di bagian kanan atas. Terus statusnya nanti akan berubah lagi, udah collected ya, udah diambil sama drivernya. Terakhir udah delivered. Dan di sini ordernya tadi hilang, bukan berarti kehapus Bapak Ibu, tapi order di sini dari order aktif dia hilang. Kenapa? Karena udah berubah status jadi paid. Nah, kalau kita buka filter paid, dia muncul ordernya di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya udah tes juga sebelumnya ada lagi, jadi kita bisa lihat ada 2 order di sini dari GrabFood. Gitu. Wih, keren banget. Nah, gimana Jen kira-kira buat fitur GrabFood ini? Mau nanya nih, pasti Bapak Ibu juga mau make sure juga ini beneran gak nih? Jadi kalau misalkan ordernya masuk dari GrabFood dan udah terkonek dengan POS kita, langsung masuk sampai ke status-statusnya, itu juga otomatis Jo, nggak usah klik itu, apapun. Betul, itu otomatis dan kata kuncinya ini live update. Jadi ketika ordernya di Grab muncul, itu gak nyampe 1 detik langsung muncul juga di Udu. Gitu. Mantap, keren banget ya Bapak Ibu. Ini personally salah satu fitur yang paling saya suka juga dari update lokalisasi Udu. Nah, boleh tepuk tangan dulu gak sih untuk Udu? Tepuk tangan dulu. Oke, Jo. Nah, kita udah ngomongin banyak tentang operasional, gimana cara jual, cara beli, cara currency rate, cara manage cafe, pembayaran pakai QRIS, sampai ke GrabFood, GoFood juga kita udah tunjukin. Tapi at the end of the day, di cafe kita ini kan pasti kita punya karyawan yang harus kita gaji. Seperti yang tadi saya bilang nih Jo. Nah, gimana nih penggajian payroll di Udu ini kita udah bisa pakai belum sih? Oke, pertanyaan menarik Jen. Jadi di Udu juga sekarang kita udah comply dengan perhitungan gaji dari peraturan Indonesia. Gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini yang punya background di HR atau mungkin sering handle payroll ya, pasti tahu banget peraturan di Indonesia itu atau bahkan perhitungan di Indonesia itu untuk penggajian ya, lumayan rumit ya, PPh 21. Nah, kebetulan di kita udah comply juga, di mana kita punya 3 fitur utama. Yang pertama, di Udu udah bisa melakukan perhitungan gross dan gross up calculation. 2 ini. Yang kedua, PPh 21 juga sudah based on TER. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang update ya terkait PPh 21, kalau nggak salah pemerintah itu kan mewajibkan atau mengubah peraturan ya di tahun 2024. Kalau perhitungan PPh itu harus pakai TER ya, tarif efektif rata-rata. Ini di Udu udah comply juga mengikuti TER. Dan yang ketiga ada salary rules baru BIK Natura. Nah langsung aja Bapak Ibu kita cek
cara setupnya gimana. Nah untuk how to-nya, ini satu-satunya fitur lokalisasi yang bukan integrasi. Artinya nggak ada yang namanya API key, nggak ada yang namanya kita harus bikin account dari luar Odoo. Jadi ini bener-bener di Odoo-nya aja. Nah caranya, pertama kita make sure untuk install aplikasi payroll dan Indonesia payroll module, dua ini. Setelah ini diinstal, berikutnya kita bikin employee, dari employee ini diinput datanya. Gaji pokoknya berapa, ya kan, BPJS-nya berapa persen, ya kan, PTKP dan lain-lainnya. Setelah diisi, tinggal kita bikin pay run. Oke, kita langsung lihat aja di video cara setupnya seperti apa. Nah, pertama Bapak Ibu, di sini saya udah install aplikasi payroll-nya, jadi ini nggak perlu diinstal lagi. Kita langsung buka ke aplikasi payroll. Dari payroll ini, bagian kiri atas ada menu employee. Klik yang employee. Nah ini list employee kita. Misal kita bikin baru aja ya, bikin baru, klik new, masukin namanya. Oh misal employee-nya Jonathan. Nah di tab payroll, dimasukin kontraknya. Nah si Jonathan ini dia mulai kerja tanggal 1 Januari 2025. Gajinya misal 10 juta sebulan, kode PTKP-nya misal dia TK1, terus BPJS JKK-nya 0,24% dan dia dapat tunjangan tetap 2 juta setiap bulannya. Nah ini datanya kurang lebih udah lengkap, kita save. Ya udah jadi nih data si Jonathan ini, kita masuk ke menu payslip, terus kita ke pay run. Nah pay run ini adalah untuk membuat slip gajinya di Odoo. Nah Bapak Ibu di sini kita perlu milih dulu, kita mau bikin slip gaji untuk perhitungan yang mana? Apakah yang gross atau gross up? Misal kita pakai yang gross up, dipilih gross up, terus kita tinggal klik continue. Nah dari sini Odoo bakal mengetahui karyawan mana aja yang menggunakan perhitungan gross up. Karena mungkin di perusahaan bisa aja ada beberapa karyawan pakai perhitungan gross, ada beberapa pakai gross up gitu ya. Kita mau misalnya ada pembedanya. Di sini kita dapat nih ada 12 karyawan hitungannya gross up. Kita mau bikin semuanya, dicentang aja, terus diselect. Nah setelah diselect Bapak Ibu, ini powerfulnya Odoo. Langsung kebikin semua ke-12 orang payslip-nya, dan bahkan kita bisa tahu gross mereka berapa dan netnya berapa dari 12 orang ini. Gitu, gaji dalam 1 bulan mereka, gitu ya. Nah, oke kita udah tahu nih employee siapa aja, tapi saya mau lihat lebih detail lagi. Kira-kira dari karyawan si Jonathan ini, dia BPJS JKK-nya berapa? BPJS Kesehatan, JKM, JHT, JP, dan lain-lain gitu ya. Ini kalau kita lihat ke salary computation, muncul semua di sini Bapak Ibu detail-detailnya ya. Kita bisa lihat ada tadi ya gaji pokoknya, basic salary, tunjangan tetap 2 juta di sini, ada BPJS JKK, JKM, Kesehatan, JHT, JP, dan bahkan sampai tax allowance-nya juga. Ya ini kan salah satu gross up itu uniknya adalah dia ada tax allowance gitu ya. Ada tax allowance, semua didetailin angkanya. Jadi ini udah otomatis terhitung dan juga sampai PPh 21-nya yang udah mengikuti TER. Nah, ini udah lengkap Bapak Ibu. Kalau sudah, kita balik lagi dan kita bisa validasi. Menandakan bahwa oke, payslip-nya udah confirm, kita bisa kirim slip gajinya ke karyawan. Gitu. Nah, Jen, gimana kira-kira buat perhitungan payroll di dalam Odoo untuk Indonesia? Wih, udah keren ya, udah bisa ngitung semua yang harus dipotong, yang dimana Bapak Ibu tadi pas saya lihat udah pas lagi nonton udah ngikut ngangguk-ngangguk juga nih, karena udah tahu untuk hitung gaji di Indonesia sangat ribet ya. Tapi betul. sekarang di payroll Odoo kita udah develop sesuai peraturan penggajian di Indonesia. Ya, gitu. betul. Nah, Oke. Tadi kita udah bahas banyak banget nih Jo ya. Biar Bapak Ibu di sini juga terbantu inget apa aja yang kita bahas, mungkin boleh bantu recap nggak Jo? Boleh banget Jen, tadi kan kita udah jelasin ya flow satu-satu dari penjualan, pembelian, cafe sampai payroll. Mungkin di sini saya sedikit review lagi untuk Bapak Ibu dari awal ya. Tadi pertama kita melakukan penjualan pengiriman barang dulu ya kan. Betul. Pengiriman barang menggunakan by ship.
Dari Baship kita bisa tahu rate-nya berapa, kita bisa tracking barang udah sampai mana, dan kita bisa print juga surat jalannya gitu ya. Itu dari Baship. Kedua, customer bisa melakukan payment secara mandiri menggunakan Sendit. Nah dari Sendit ini terintegrate juga misalnya mau payment pakai OVO, ya kan pakai Dana dan payment lainnya dari Sendit. Ya. Selain penjualan dari Udu e-commerce, kita juga support integrasi dari berbagai marketplace seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada juga. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan atau punya toko online jualan di TikTok, Tokped itu semua datanya bisa terintegrasi dengan Udu gitu. Dan ini semua kita tutup tadi dengan perpajakan. Setiap barang kita mungkin kena PPN gitu ya. Itu kita bisa lapor dengan mudah dan simple menggunakan pajak Ayo. Tinggal kita upload aja, e-faktura udah langsung jadi dan langsung masuk ke sistem Cortex. Gitu. Selain penjualan, tadi kita juga ada pembelian, ya pembelian impor barang dari luar negeri. Itu kita pakai Bank Indonesia ya, multi currency di sini. Gitu. Nah, kita juga tadi punya pet cafe di mana kita jual dine in dan paymentnya menggunakan QRIS. Jadi QRIS juga ada, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada bisnis yang jualannya online ya, itu kita integrasi juga dengan GoFood dan GrabFood di mana update-nya itu langsung live. Jadi ada customer masukin order dari Grab, itu dulunya otomatis langsung masuk. Gitu. Dan terakhir banget kita tutup dengan payroll di mana bukan dari sisi penjualan dan pembelian, tapi dari sisi operasional kita ya. Kita harus gaji karyawan kita menggunakan perhitungan payroll yang ada di Indonesia. Wih, mantap ya Bapak Ibu ya. Sekarang Udu sudah improve banyak, jauh banget sampai kita udah punya fitur-fitur yang khusus lokal untuk market Indonesia. Mungkin sekian dari saya sama Jonathan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di Udu Days selanjutnya.